aku nih orangnya jelek ya sifatnya ya. Duit lupa kalau itu ternyata adalah partner. Kedua, untuk dapat investor itu tipsnya ya konsisten aja sih. Nah, jadi kalau dilihat dari 2019 sampai sekarang, tantangan terbesar selama mencoba explore nih di GoFood itu apa untuk Let's Toast sendiri? Tapi 13 tuh banyak sekali loh. Apakah boleh pinjam dulu 100? Gimana? Aduh, emang ini bakat minta-minta kalau saya. Kita harus sadar bahwa brand sebesar apapun pasti akan make mistake gitu. Balik lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama GoFood. Boleh gak sih diminta tips dikit? Boleh ya, boleh dong. Boleh. Kasih tips dikit ke teman-teman selainnya mungkin sosialisasi tadi kan juga bisa ya, mengundang relasi. Nah, kalau dari Mas Nigel sendiri, ada gak nih tips buat teman-teman UMKM nih? Kalau menurut saya sih balik lagi ya ke tujuan kita dulu. Kita tanyakan dulu kenapa sih kita butuh investor gitu. Terus ini kan investor ini kan partner. Betul. Jangan sampai digampangkan dengan oh ya udah nanti dia kasih uang habis itu udah lu terima beres deh. Nggak seperti itu juga gitu. Itu aku lagi, emang aku nih orangnya jelek ya sifatnya ya. Duit lupa kalau itu ternyata adalah partner. Nggak boleh ya. Jadi kita harus ya serius. Ini bukan hanya sekedar kita mendapat suntikan dana, tapi juga perlakukanlah mereka dengan benar gitu. Jadi dan kita visinya sebagai bagian dulu. dari bisnis Betul. ini juga. Yang kedua, untuk dapat investor itu tipsnya ya konsisten aja sih. Konsisten dengan Apa nih konsisten? konsisten untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik. Pertama, misalnya kayak tadi yang upload, bikin konten kita lakukan. Kemudian untuk bikin produk itu sesuai SOP atau sesuai hal-hal yang kita tanamkan lah ke karyawan gitu kan. Jadinya nanti seiring dengan berjalannya waktu menonjol sendiri kok. Nanti dengan brand kita salesnya rame, outletnya rame, itu investor tuh nggak perlu kita yang ngetok pintu, bahkan mereka bisa datang sendiri kok ke kita. Mereka yang nanyain ini gimana, kalau saya mau join boleh nggak, seperti itu. Apakah bisa ya silakan dijawab bagaimana menurut Mas Nigel aja. Apakah semua kejadian yang nyambung ini kan seakan-akan benang merah, tiba-tiba karena udah masuk di aplikasi GoFood, masnya sampai diundang ke TV, kebetulan ada orang TV, akhirnya diliput, ada tidak pengaruh akhirnya dapat exposure dan lain-lain itu sehingga mengundang investor besar ini nih bisa bergabung dengan Let's Toast? Menurut saya itu tadi, makanya pentingnya buat brand apalagi yang masih baru itu untuk mikirin dulu terkait marketingnya. Marketing ini luas soalnya, dan banyak kan tuh marketing orang ngomong ini kita diskusi marketing itu udah pikirannya hanya ads aja. Oh ads, kasih diskon gitu. Padahal luas gitu loh. Betul. Kita nggak hanya mikirin ads orang beli hari ini gitu. Tapi kita juga pikirin yang saya bilang tadi, brand ini masih ada nggak sih 5 tahun lagi? Nah, kalau masih ada 5 tahun lagi kita maunya dikenal seperti apa gitu. 10 tahun lagi masih ada nggak Let's Toast? 20 tahun lagi masih ada nggak? Itu mungkin kita susah ya jawab yang kayak gitu kalau ditanya. Makanya itulah ketika kita bikin marketing, selalu program marketing kita harus pikirin, oh ini dampaknya apa nih untuk Let's Toast 20 tahun lagi biar tetap ada pengaruhnya nggak? Gitu. Kalau hanya mikirin diskon apa itu hanya promo-promo singkat itu ya, aja itu nggak loyal customer jadinya. I see. Besoknya dia nemu, karena belum ada keterikatan kuat emosional. Belum ada keterikatan emosional. Besoknya misalkan ya menurut dia harga normal, malas hari ini gak ada diskon. Iya, itulah kan yang berbahaya. Nah, jadi kalau dilihat dari 2019 sampai sekarang, tantangan terbesar selama mencoba explore nih di GoFood itu apa untuk Let's Toast sendiri? Tantangan terbesar yang pernah dialami ya? Ekspansi yang berlebihan menurut saya. Oh gitu. Justru ekspansi yang berlebihan. Coba dielaborasikan. Bikin cabang tuh saya nggak tahu ya kan, saya sebenarnya belum punya anak, tapi menurut saya seperti punya anak gitu. Jadi kita kalau punya cabang misalnya 1
pasti kita fokus banget. Tiap hari ke sana gitu Iya, kan. iya, iya. Saya tengokin, saya cek ini karyawannya gimana, bener nggak bikin produk. Nanti punya cabang 2, oh lumayan susah ya bagi waktunya. Punya cabang 3 makin susah lagi. Punya cabang 4 kadang kita hanya mempercayakan ke tim yang ada di lokasi. Nah itu kadang jadi blunder sih. Oh justru ternyata ya di balik kesuksesan itu udah kayak Spider-Man dapat power yang semakin banyak, justru tanggung jawabnya juga semakin besar ya kan. Betul. Nah berarti ini kalau boleh tahu sedikit aja dibocorin, apakah cabangnya itu semuanya dipegang langsung dengan manajemen dirimu atau memang ada yang dijual sebagai franchise gitu? Kalau kita pegang sendiri. Semuanya harus Semuanya dipegang pegang manajemen. Jadi sendiri. tidak menerima franchise ya. Tidak. Supaya bisa tadi tuh quality controlnya Quality tetap control stabil terjaga. ya. Ih keren. Tapi 13 tuh banyak sekali loh. Uh. Apakah boleh pinjam dulu 100? Gimana? Aduh, emang bakatnya ini bakat minta-minta kalau saya. Nah, dari semua challenge yang dihadapi hingga sampai di titik, ya boleh dong kita bilang sukses. Tepuk tangan boleh dong kita bilang sukses. Amin. Aku bisikin investornya boleh? Oh jangan. Ini nggak main-main sehingga dapat satu investor raksasa lah, bisa aku sebut seperti itu. Tentunya ada strategi penting yang dilakukan setelah mengalami kesuksesan. Ada orang yang udah terlena sukses lupa nih, nggak ada strategi lagi, sudah ongkang-ongkang kaki hingga akhirnya nanti jatuh lagi. Kalau Let's Toast ketika sedang di atas kesuksesan, ada strategi lagi yang dilakukan. Seperti apa? Terutama dengan outlet yang sudah semakin banyak. Yang pertama untuk saya pribadi itu saya main ke komunitas, itu oke. diskusi, kemudian kita ngobrol, karena kadang-kadang mereka juga punya ide-ide baru yang kita nggak kepikiran, Oh, iya bener. terus bagus. Yang kedua saya ikut juga ke pameran-pameran franchise, gitu. Kita buat lihat aja sebenarnya tren apa sih yang lagi diminati. Karena kan kalau ke pameran-pameran franchise itu kita bisa lihat, oh ini yang lagi jualan burger, yang beli udah 30 orang, yang jualan es krim yang beli 200 orang. Wah, berarti kita harus bikin nih menu es krim ada kaitan dengan toast kayak gitu. Itu saya adopsi. Terus selain itu ya sebagai pemain F&B kita harus rajin kulineran sih. Alasan kamu orang laparan aja. Enggak ya. Tapi bener ya, biar tahu menu-menu baru, explore terus. Betul. Tapi berarti ya balik lagi istilahnya menganalisa terus. Ya, kita analisa, riset, analisa. Kemudian kalau dari segi Let's Toast-nya pentingnya untuk mengajarkan value kita ke karyawan. Itu penting. Oke, berarti ada selalu di-maintain dong setiap bulannya. Betul. Edukasi yang dilakukan. Kita ada gathering misalnya kayak 3 bulan sekali, itu kita akan kumpulkan karyawan, kita adain aktivitas-aktivitas seperti game, kemudian kita juga ada meeting besar gitu, misalnya 1 tahun sekali kayak gitu. Atau Seru ya, apa kita jadi karyawan dia aja guys ya? Ini gatheringnya 3 bulan sekali loh, kita setahun sekali. Tapi itu cara bukan membajakan ya, istilahnya memaintain hubungan baik antara manajemen sendiri, top manajemen dengan para karyawan. Jadi mereka ada sense of belonging nih sama. contoh simpel gini, saya pernah ada produk Let's Toast itu pesan online melalui aplikasi, tiba-tiba customer ada yang DM kita gitu. Oke. Itu ternyata rotinya gosong. Rotinya komplain gosong, ya? komplain, orang komplain gitu. Saya nggak apa-apa, maksudnya mungkin untuk teman-teman juga kita harus sadar bahwa brand sebesar apapun pasti akan make mistake gitu. Nah, ketika rotinya itu gosong, saya coba tanya ke karyawannya gitu. Kalau kamu bikin produk, memang buru-buru gitu, tapi sebisa mungkin produk yang keluar itu harus kita tanya. Kamu tanya dulu ke dirimu sendiri, ini produk kalau saya kasih pacar saya, mau nggak ya dia? Kalau saya kasih ibu saya, produk kayak begini mau nggak ya? Menurut mereka enak nggak kalau kayak Menurut begini mereka ya? layak nggak? Gitu. Nah, kalau mereka bilang enggak, lebih baik kita jangan gitu. Nah, lanjut ke bagian yang itu, jadi untuk meningkatkan kesadaran karyawan. Oke. Kemudian untuk si customernya gitu. Untuk customernya, komplain itu bisa jadi strategi marketing kita. Oke. Jadi kalau mereka komplain, yang penting kita itu penanganannya itu benar gitu. Jadi kalau dari saya menekankan ke karyawan saya, kalau ada customer yang komplain terkait makanan Let's Toast, ganti langsung. Padahal biasanya kan orang coba cek dulu benar nggak kita yang salah. Kalau menurut saya
biarkan ganti aja gitu. Misalnya dia bilang dagingnya kurang, atau kok ini saya pesan nggak ada ada daging nggak ada daging, itu langsung ganti aja, karena kita jualan makanan mungkin ya cost produksinya lebih murah kan. Kalau kita jualan TV gitu, TV iya, mau ganti agak nggak sulit bisa juga ya. gitu. Tapi kalau makanan berapa sih, paling misalnya modalnya 30.000 20.000, udah langsung ganti aja. Dan itu kejadian waktu itu, customernya komplain karena kita nggak ada daging katanya. Saya pesan ada dagingnya, kok nggak ada dagingnya. Oh ternyata dagingnya tuh nyelip gitu. Sementara kita udah kirimkan yang barunya ke mereka. Mereka biasanya saya kirimkan ganti tapi baru. dari pihak Let's Toast ya sudah tidak masalah. Nggak ada masalah. Dan itu dari mulut ke mulut justru jadi review baik Iya. gitu ya, bagus sekali. Berarti aku suka sekali after salesnya nggak ada takut-takutnya untuk merasa rugi. Iya, So kita nothing to lose. ganti aja. Ganti saja, nggak ada tuh pakai menawarkan dulu, menanyakan dulu, boleh difotokan Bu Iya. daging yang menghilangnya gitu, nggak ada kan. Jadi Nah. benar-benar ya sigap saja. Seperti ini kita tawarkan. langsung aja kita Bahkan nggak kita pakai ganti. bertanya Bu mau diganti nggak, langsung dikirimkan Langsung. saja ganti. Kita biasa langsung minta alamatnya, nanti kita ganti, plus biasa saya bonusin juga. Nah, strategi marketing seperti apa sih yang setelah dicoba? Ini kan pasti udah trial and error beberapa kali. Namun sampai sejauh ini strategi yang paling efektif nih menurut Let's Toast untuk mempromosikan outlet baru. Jadi kan kalau ngomongin outlet baru, target marketnya udah beda lagi nih, dari karakternya, tabiatnya, selera rasa di lidahnya. Itu seperti apa strateginya yang paling efektif? Nah, ini bisa kita simpulin ya. Sebelum membuka outlet baru, justru pikirin dulu baru Strategi dibangun. promonya. Jangan gara-gara Pak di sana ruko sebelah situ ada murah Pak, kita buka di situ. Iya. Nggak boleh, jangan seperti itu ya. Jadi strategi marketing harus kita pikirkan sebelum kita membuka cabang Nah. baru. Kalau kita serve makanan seperti ini tuh layak nggak? Gitu. Kalau nggak layak, janganlah kita kasih ke customer. Oke. Kalau kita sendiri nggak mau makan, masa customer mau makan? Kan mereka sama kayak kita, manusia juga. Saya kira mau bilang sabar, yang penting sabar. Pokoknya makanan panas, cepet, rasanya enak, udah pasti customer diam balik lagi. Repeat order Betul. pastinya. UMKM maju